Pak, mana ruang kepala Pak? Pak. Bukan musik lagi udah. Pak, masuk Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Bapak orang tua dari Ismet Widodo? Ya betul Pak. Nah, Ya. rokok dulu Pak. Ya, makasih enggak rokok. Jadi Ya. ini Pak, gimana sebenarnya anak saya ini? Ya, Sampai terlibat tawuran itu kan masih SD. Gimana ini Pak? ya sebelumnya saya mohon maaf. Sakit. Anak bapak yang Aku. mohon maaf. Ya, Ya, karena saya bukan menyalahkan bapak ya. ya, nggak apa-apa Pak. Bilang aja Pak. Bilang. Mungkin Ah, karena kurangnya pengawasan dari orang tua. kok bisa gitu? Enggak, bapak tenang. dulu. Enggak, saya Tenang. nggak bisa tenang. Bapak sepertinya lahir saya. Ya, tenang. Di rumah, saya sudah mau tampar dia, tapi mamanya sungguh manja sama dia. Bentar Pak. Oh sorry, udah habis kan. Ya, gini kan saya dari tadi udah bilang, saya bukan nyalahin bapak. Iya Bapak nyolot bilangnya. Bapak seperti nyalahin saya. Saya nggak suka disalahin. Ya, oke. Kalau gitu saya minta maaf ya. Mungkin Bapak ini Pak. ini kalau Ismet dapat kontrol dari rumah, mungkin ya. Terus saya kontrol itu. Saya bilang kalau main bola ngontrol bolanya bagus. Nah, Aduh, kita bukan cerita bola. oh Pak. gitu Maaf, ya. maaf. Sorry Pak. Saya Kalau bapak mau bukti ya ini lihat bobot anak bapak. Ya. Aduh, Ismet. Aduh. Kalau gini Pak, saya juga minta ampun. Kalau bisa bunuh saja di si Ismet ini. Saya udah. Bapak aja udah minta ampun, apalagi kami dari pihak sekolah Pak. Ini dia Pak. Gimana cara baiknya nih Pak? Jalan keluarnya gimana ini? Supaya si Ismet ini jadi orang juga. Saya nggak mau dia jadi berandalan kayak saya ini. Saya dulu tahu Bapak, preman di pasar itu semuanya. Saya takut sama mereka itu. Jadi saya heran sama anak saya ini. Semua di pasar orang dia palakin, disuruh orang ngambil sampah dia ambilin. Jadi anak saya ini memang ada ingin dikit Pak. Maunya terus jalan-jalan naik motor, habis Honda didorong, ada minyak Honda pun didorong. Saya bingung saya Pak. Jadi saya serahkan aja ke Bapak. Mau Bapak bawa ke rumah sakit ini. Jiwa pun saya nggak. Ya, kalau saya nanti bawa ke rumah sakit jiwa, bapak mungkin nggak keberatan. Iya. Atau istri bapak nanti keberatan Nah, gimana? ini dia Pak. Istri saya ini emang bandel dibilang Pak. Ya. Udah saya bilang, udah ikhlasin saja si Ismet, kita bikin yang baru. Dia nggak mau Pak, katanya nunggunya sangat lama, 9 bulan. Sakitnya pun dia udah nggak tahan. Saya bilang Pak, kan saya yang ngerjain, dia cuma tenang nahanin. Yang keringatan juga saya, yang perlu tenaga pun cuma saya, yang ngeluarin pun cuma saya. Dia cuma Loh, kok bapak yang enggak ngeluarin apa maksudnya. Oh iya, bapak. Jadi besok sudah 9 bulan kan saya fasilitasi. Kalau sudah dia melahirkan, baju anak-anaknya saya cuciin, saya laundry. Saya bingung sama istri saya. Dia sangat sayang kali sama si Ismet. Padahal si Ismet udah nggak bisa diandalin. Itu dia Pak. Tunggu. Kok bapak jadi curhat masalah itu? Bapak saya. Ini dia Pak. Allah. Ini kan kita sosialisasi kayak gimana caranya Ismet ini bisa berubah. Nggak tahu saya Pak. Kata orang-orang teman-temannya, dia baru putus. Gara-gara putus, dia depresi. Saya nggak tahu Pak depresi. Saya lihat foto mantan pacarnya biasa-biasa aja. Cuman dia anak polisi. Nah, saya pun maunya itu istri dia anak polisi biar senang dia. Tapi gimana lah Pak, dia yang memutusin, terus dia yang depresi. Saya nggak tahu Pak, saya bingung sama si istri ini. Kok Pak masih anak SD? Sudah dikasih pacaran? Enggak. Kan itulah Pak. Saya bukannya menyalahkan, maaf sekali lagi. Ya, Ini pasti kurang kontrol dari rumah Pak. saya udah larang Pak,
jangan dikasih si Ismet HP, motor, mobil, dikasih juga sama emaknya, ibunya. Pacar pun dibawa ke rumah di kamar berduaan sama ibunya nggak apa-apa. Loh, gitu dia Pak. Saya pun nggak tahu anak polisi itu masih sehat, masih nggak. Saya juga nggak tahu. Dia putusin pun saya bersyukur karena lepas tanggung jawab. Jadi si Ismet ini sebaiknya saya ungsikan dulu lah Pak. Jadi saya ke sini bisa juga minta surat pindah ke Bapak. Gimana Pak? Pendapat Bapak gimana? Ya, kalau menurut saya Pak ya, kalau surat pindah bisa kami kasih. Tapi anak Bapak itu mau dipindahin kemana? Saya juga Pasti bingung. nggak tempat pindahnya kemana? Saya juga bingung Pak. Mungkin dibawa ke kolam aja lah, ke sawah, nggak pindah Enggak sekolah. kayak gitu Pak. Nanti pas kami udah ngasih surat izin pindah, tempat sekolahnya itu nggak ada. Nanti yang disalahin kami, kenapa kasih surat izin Oh. pindah sementara sekolah yang mau menerima nggak ada. Kalau gitu saya pindahin aja ke Yapas. Loh, ini kan SD. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Loh. Kalau di Yapas banyak duit kita bisa langsung SMA. Emang Bapak Ya Bapak jangan ngatur ya. Saya ayahnya Ismet. Iya, iya. Mau bikin tahu, saya mau tahu, bikin saya kemana tahu. terserah saya. Iya, saya tahu. Nah terus Bapak kenapa ngatur seperti ngatur-ngatur saya? Saya di sini Pak berpendidikan. Saya tahu dari SD nggak bisa ke Yapas. Saya juga berpendidikan Pak. Bapak ngehina saya. Di sini saya disudutkan di sini. Tidak, saya tidak menurutkan. Bapak duduk di depan saya, bukan di sini sana. Bapak di sini. Ya, saya tahu di sudut. Bapak jangan senyum-senyum dong. Saya serius ini. Loh, Saya nggak takut sama kalian semua ya. Panggil semua gurunya. Apalagi perempuannya. Apalagi yang paling cantik. Saya nggak takut. loh, Saya bikinin anak nanti dia. nggak bisa gitu. Saya pun nggak bisa gitu Pak. Bapak seolah meremehkan Ismet. Yang wajarnya si Ismet emang wajar diremehin. Karena Ismet ini ada keturunan dari neneknya Pak. Neneknya pun dulu suka jalan-jalan kaki kemana ke sini. Gitu-gitu. Loh, kayak gitu. Iya. Gara-gara cewek juga. Loh, kok neneknya gara-gara cewek? Nenek laki-lakinya. Oh. Betul. Kalau di kami, kalau yang dari itu namanya Oh kakek. Oh kakek. Oh saya salah. Oh itu dia. Bapak selalu salah. Saya lihat di sini. Ya, Bapak jangan protes. Di sini saya yang berkuasa. Di sini kepala sekolahnya saya. Guru-guru lain pun di sini di bawah kendali saya. Jadi bapak nyalahin saya gitu. Bukan, saya bukan nyalain Bapak. Kalau Bapak datang ke sini ya dengan cara damai, saya akan baik. Tapi kalau Bapak kayak ini, ya saya nggak bisa Pak. Oke baik, saya baik-baik ya. Saya damai ya, saya damai. Jadi saya mohon kepada bapak kasih saran kemana lagi si Ismet ini dibuat. Dibuang. Kalau menurut saya Pak ya, karena ini perjalanannya masih panjang, Nah ya pak. masih anak SD. Kelihatan berapa sih Pak? 99. Oh 99 ya. Iya kawan-kawannya udah pada SMA, udah kelas 3 SMA, udah lulus pula ini. Oh jadi Saya takutnya nanti kawan-kawannya punya anak daftar ke sini, Ismetnya masih di sini, ditanya udah guru apa enggak, masih jadi murid gitu. Saya takut saya gitu. Terus Ismet frustasi, dia bunuh semua yang ada di sekolah ini. enggak Pak. Gini, kalau gini itu Pak, kami terlalu sayang sama dia. Jadi kami nggak rela lepasin dia dari sini. Terus bapak yang mengatur supaya dia tinggal terus. Lah iya. Ini bapak salahnya ini. Saya berhak nyalahin bapak. Bapak nggak naikin dia. Kenapa Bapak berhak nyalahin saya? Karena bapak nggak mau naikin kelas si Ismet. Padahal dia udah naik kelas, bapak turunin juga. Apa berhak bapak sayang-sayang sama dia? Siapa yang bilang saya sayang sama dia? Tadi bapak Tembot. ada kawannya si Tembot sekarang ini udah 3 kali dia tinggal juga sama si Ismet. Loh. Tembot itu selalu curhat sama saya. Si Ismet itu banyak pacarnya. Udah anak SMA. Iya. Kan Ismet ini rankingnya udah anak SMA. Tapi karena kami terlalu sayang, kami nggak rela lepasin dia dari sini. Tembot juga curhat sama saya. Dia nggak dinaik-naikin kelasnya. Karena dia nggak pernah dapat 100. Terus dapat 02. Pakai angka 1. Iya Pak, kami Bukannya kami. nggak mau
Nanti kalau mereka naik, kami takut nanti mereka jatuh, Pak. Nggak sanggup nanti. Itu kalau naik pohon, Pak. Saya bilang, siapapun dia, saya nggak takut. Ibu saya juga guru dulu. Bapaknya Kok saya nggak disuruh duduk Oh, sih, iya, iya, Bapak? silakan duduk ya. Ada aja ya. Mau minum? Nggak usah, baru minum tadi. Oh iya. Kalau ada juga nggak apa-apa sih. Tunggu ya. Tapi kalau ada makan juga nggak? Weh, sorry memberatkan nggak? Weh mah orang kaya kan. Jadi bentar dulu, saya lihat dari istri dua saya dulu. Wih, bapak istrinya ada? Ada. Loh, kok kayak gitu? Sama istri yang pertama cuma si Ismet anaknya. Yang kedua? Sama istri kedua udah 11, sudah jadi tim bola. Tim bola Persija itu tahu? Tahu. Pemainnya semua bukan anak saya itu. Oh iya iya. Saya tahu itu. Tapi kalau ngelap bangkunya itu anak saya semua. Kerja di stadion, Pak ya? Hah? Bukan di stadion, di jalan. Oh. Bersihin jalan gitu, ngepel jalan kan pun nggak waras. Nah, tapi katanya bapak tadi nggak ngerokok. Cuan. Oh, nggak usah. Nanti bapak ambil pula, bapak jual. Lainnya nggak ada. Udah ada. Iya, si Ismet. Ya Allah. Loh, kok yang disalahin sih? Dia nyuri rokok saya terus, Pak. Aturan sebungkus satu hari jadi 3 bungkus dia buat. Saya kira saya yang ngisap untuk dia. Saya tanya si Tempot, dibilang Tempot, iya. Tembot. Ya udah Pak, saya pusing, saya pulang dulu aja ya. Saya nggak tahu, terserah Bapak mau bunuh si Ismet, mau buang ke kali, saya nggak tahu lagi. Assalamualaikum. Jalan keluar di situ, Pak. Hah? Jalan keluar di situ. Oh, rokok saya tinggal. Kunci mobil saya juga tinggal. Kan nggak ada sih. Hah? Tinggalin aja Oh, sih. tinggalin aja. Ya. Bapak mau ya. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sama anaknya aja. Apa kamu bilang? Hah? Sama aja. Sama. Bagus kamu betul itu. Maaf. Enggak usah minta maaf. Saya pergi dulu. Ya pergi. Ah, Bapak usir saya. Bukan, saya bukan musir. Ayo sini yang keluar. Ah, kan kau. Iya. Makasih. Sana. Susah sekali.